Promosi ke Timnas Indonesia, Wonderkid PSM Makassar akui latihan lebih berat. Pemain berdarah Indonesia di Liga Qatar Ali Rahman berujar gabung Timnas Indonesia. Fisik pemain kendur Sinteyong berujar latihan klub Liga 1 seperti apa sih? Generasi emas Timnas Indonesia, kombinasi skuad terbaik dan pelatih berkelas. Tolak panggilan Timnas, pelatih Malaysia Kim Panggon punya strategi khusus. Sadil Ramdhani mengakui cukup kewalahan dengan metode latihan juru taktik asal Korea Selatan Sinteyong. Berbagai menu latihan yang diberikan pun dilahap serius oleh para pemain. Meski berat, Sadil merasa ada manfaat yang dirasakan dari latihan fisik ini. Kami merasakan latihan fisik selama beberapa hari terakhir. Sangat melelahkan, tapi sangat menyenangkan juga tentunya. Saya harap ini jadi modal kami untuk meningkatkan fisik, kata Sadil Ramdhani dalam keterangan PSSI. Sadil Ramdhani mengaku banyak belajar di skuad Timnas Indonesia. Dikatakan Sadil Ramdhani, saat di Timnas Indonesia semua pemain wajib bekerja keras. Alhamdulillah sangat senang. Saya juga merasa bersyukur karena banyak belajar juga di sini, ucap Sadil Ramdhani dalam keterangan yang diterima Bolasport.com Minggu 4 Desember 2022. Dan kami di sini harus benar-benar bekerja keras. Dia berharap intensitas yang terus ditingkatkan dapat menjadi modal bagi Timnas Indonesia. Klub J-League 2 Tokyo Verdy berencana datang ke Indonesia untuk menantang klub tanah air pada 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Business Director Tim Development Dep Tokyo Verdy Yuta Saito. Dikatakan Yuta Saito, nantinya kedatangan Tokyo Verdy ke Indonesia bakal membawa tim utama. Tentu itu juga adalah wacana tahun depan 2023. Kalau tahun sekarang belum bisa menentukan, ucap Yuta Saito. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong merasa penasaran dengan metode latihan klub-klub Liga 1 Indonesia setelah melihat penurunan kondisi fisik para pemain yang mengikuti TC jelang Piala AFF 2022. Padahal kata Sinteyong, para pemain mengaku telah mendapatkan gemblengan fisik dengan intensitas tinggi di klub masing-masing. Jujur saya mau melihat langsung intensitas latihannya seperti apa, tambah juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Witan Sulaiman memberikan tanda ia bakal pulang ke Indonesia. Hal itu terlihat saat pemain asal Palu ini merepost Instagram stories rekan setimnya yang bernama Christian Ramirez. Bahkan Christian Ramirez mendoakan yang terbaik untuk Witan Sulaiman di Timnas Indonesia. Terima kasih temanku, yang terbaik untukmu Witan Sulaiman, tulis Christian Ramirez di postingannya. Unggahan itu kemudian diposting kembali oleh Witan Sulaiman. Ia juga mendoakan rekan setimnya di AS Rensin tersebut. Wonderkid PSM Makassar Zaki Ashraf bersyukur mendapatkan kesempatan dipanggil ke Timnas Indonesia yang tengah dipersiapkan menatap Piala AFF 2022. Zaki Ashraf berharap bisa mengantongi banyak pengalaman di skuad Timnas Indonesia. Alhamdulillah saya bisa dipanggil, saya bisa mengambil kesempatan ini dan saya bisa mengambil pengalaman yang lebih baik lagi dari sini, ucap Zaki Ashraf. Sebelumnya Zaki Ashraf juga belum lama ini mengikuti TC Timnas U20 Indonesia di Turki dan Spanyol. Penyerang Timnas Indonesia Zaki Ashraf mengakui jika tim pelatih memberikan program latihan yang lebih berat. Pada pemanggilan pemain jelang Piala AFF 2022, Zaki Ashraf merupakan pemain yang akhirnya mendapatkan kesempatan promosi dari Timnas U20 Indonesia. Terkait latihan pemain muda PSM Makassar, Zaki Ashraf mengaku jika program latihan yang diberikan pelatih cukup keras. Latihan tadi cukup keras, kondisi sampai saat ini sudah membaik, ujar Zaki Ashraf. Sandy Walsh tak sungkan menggaungkan kata kasih keras yang memang sering ia tuliskan di Instagram. Para pemain Timnas Indonesia pun memberikan respon mengejutkan. TC Bali, kasih keras, tulis Sandy Walsh di keterangan postingannya yang dibubuhi emoji bendera Indonesia serta lengan mengepal. Sontak unggahan Sandy Walsh langsung banjir komentar. Ayo, komentar Elijah Spasojevic. Semangat bro, seru Dendi Sulustiawan. Bahkan Mark Rock serta Sadil Ramdhani juga kompak mengirimkan emoji untuk postingan Sandy Walsh tersebut. Usai Khalid Mustafa, pemain berdarah Indonesia lainnya yang mentas di Liga Qatar, namanya Muhammad Ali Rahman Jamin. Ya, Ali Rahman Jamin sudah gabung Al Gharafa sejak mengawali karir sebagai pesepak bola dan sampai tembus ke tim senior. Kepada bola.com, Ali Rahman menegaskan dirinya siap memperkuat Timnas Indonesia jika memang ada panggilan. Kenapa tidak? Namun sampai sekarang belum ada komunikasi tentang pemanggilan saya ke Timnas Indonesia, kata Ali Rahman Jamin. Ali Rahman Jamin
lahir di Qatar, dan melewati semua karir sepak bola di negara tuan rumah Piala Dunia 2022. Dia ingin fokus kepada karirnya di Liga Qatar. Pertama-tama respek untuk Liga Indonesia. Saya tahu atmosfer kompetisi di Indonesia sangat baik, ujar Ali Rahman Jamin. Akan tetapi saya lahir dan besar di Doha. Saya suka tinggal di sini. Al Gharafa merupakan salah satu tim papan atas di Qatar Stars League. Musim lalu, tim menempati posisi 5 klasemen. Sekarang saat Liga Qatar jeda lantaran Piala Dunia 2022, Al Gharafa sedang menempati posisi 4 klasemen. Publik menilai, nama-nama yang dipilih oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong adalah pemain terbaik yang ada, mulai dari pemain muda berkualitas hingga pemain senior yang kenyang pengalaman. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa para pemain timnas Indonesia saat ini adalah generasi emas. Tentu hal itu akan menjadi modal untuk melibas semua rintangan yang ada di depan mata. Generasi emas skuad timnas Indonesia optimistis juara Piala AFF dan bisa berprestasi di dunia, tulis salah satu akun di kolom komentar kanal YouTube PSSI TV. Mantan pemain timnas Malaysia meyakini pelatih Harimau Malaya Kim Panggon memiliki strategi khusus untuk skuadnya menjelang Piala AFF 2022. Hal itu menyusul dengan penolakan dari para pemain Malaysia untuk bergabung ke timnasnya. Adalah Asmawi Bakiri dan Nizaruddin Yusuf. Kedua mantan pemain timnas Malaysia ini menyebutkan Kim Panggon tak akan sembarangan memanggil para skuad barunya. Timnas sedang menghadapi masalah untuk menampilkan tim terbaik. Namun saya pikir mereka masih bisa menunjukkan performa terbaik di kompetisi ini, ucap Nizaruddin Yusuf. Media Vietnam The Tau 247 menyoroti ucapan Menpora Zainuddin Amali saat mengunjungi pemusatan latihan atau TC Piala AFF 2022. Oke, pertarungan sudah dimulai. Semoga timnas Indonesia bisa seperti timnas Korea Selatan saat melawan Portugal di Piala Dunia 2022, kata Zainuddin Amali mengutip dari The Tau 247. Pernyataan Menpora Amali tersebut menjadi sorotan The Tau 247. Bos besar mengajak Indonesia bermain eksplosif seperti Korea Selatan di Piala Dunia 2022, tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Terkait cedera, Neil Harris menjelaskan jika Elkan Bagot mengalami cedera di bagian kepala. Bahkan ada benjolan yang ditemukan di bagian kepalanya. Cedera ini membuat pemain berusia 19 tahun tersebut diragukan tampil saat bertanding melawan Dagenham and Redford pada ajang FA Cup pada 8 Desember mendatang. Elkan menurut saya adanya luka dan benjolan, kata Neil Harris dilansir bolasport.com dari laman Ken Online. Harris menambahkan jika kondisi Elkan Bagot dalam pantauan tim medis klub. Timnas Thailand merupakan musuh bebuyutan Indonesia dalam pertemuan pertandingan sepak bola. Tak jarang skuad Garuda takluk di saat bertemu dengan Thailand. Kendati begitu, menjelang Piala AFF 2022, Indonesia memiliki kans untuk menang ketika bersua dengan tim Gajah Perang. Hal itu menyusul para pemain Thailand yang dibawa ke Piala AFF 2022, tidak seperti final Piala AFF 2020 lalu. Melansir dari TH Sport Minggu 4 Desember 2022, manajer timnas Thailand Walpam Lamsam mengaku tak khawatir dengan susunan pemain saat ini. Timnas Kamboja memang bukan tim unggulan di Piala AFF 2022, namun mereka memiliki sejumlah pemain kunci yang patut diwaspadai timnas Indonesia. Pelatih timnas Kamboja Ryu Hirose telah memanggil para pemain andalannya untuk bersiap menghadapi Piala AFF 2022. Beberapa penggawa senior kembali mendapatkan kepercayaan membela panji tim berjuluk Anchors Warriors itu. Berikut 4 pemain yang akan menjadi kunci penampilan timnas Kamboja di Piala AFF 2022. Pertama ada Lim Pisot, Chan Tia Sieng, Thierry Chantabin, dan Tes Sambat. Jadwal lanjutan Liga 1 2022 pekan ke-12 telah resmi dirilis. Kompetisi yang sempat mandek akibat tragedi Kanjuruhan itu akan dimulai pada hari ini, Senin 5 Desember 2022. Liga 1 2022 sempat mandek pada pekan ke-11 dengan menyisakan 3 pertandingan. Adalah duel Persib Bandung versus Persija Jakarta tetap ditunda, PSIS Semarang versus Bayangkara FC, dan PS Barito Putra dan PSM Makassar juga ditunda. Sementara laga lanjutan Liga 1 2022 Senin 5 Desember 2022 akan dibuka oleh Bayangkara FC versus PSS Sleman, yakni pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Jatidiri Semarang. Di waktu bersamaan ada duel PSM Makassar versus Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung. Seperti diketahui, tim The Golden Star sudah mulai menggelar TC jelang Piala AFF 2022. Seusai latihan, Park Hang-seo pamit kepada tim untuk menuju Korea. Dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Vietnam, Park Hang-seo pergi ke Korea untuk menerima penghargaan dari pemerintah Korea. Pasalnya,
Pelatih berusia 63 tahun tersebut dianggap berjasa dalam hubungan diplomatik Vietnam dan Korea. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.